sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau dia mengaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga rasa untuk salat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang dengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum
muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia ini. Mau percaya sama iman yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Raja Masari? Mau percaya sama Ustaz itu, ya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Habib Raja Masari? Mau percaya sama iman atau sama Kiai Bangkalan? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Santendong? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Ashab? Mau percaya sama iman atau percaya sama Kiai Samsul Arifin? Saya tanya kalau orang siap atau tidak mengorbankannya pada ulama? Jadi ustaz, jadi kiai, jadi habaib, siap korbankannya, siap korbankan darah. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat.